Suami berani ajak pelakor untuk tinggal di apartemen milikku. Diam-diam ku jual apartemen itu. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, seperti biasa, matahari menembus tirai tipis di kamar apartemen kecil yang menjadi tempat tinggal sementara kami sebelum pindah ke rumah yang lebih besar. Aku, Nadia, duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Di depanku ada sepiring roti tawar yang sudah aku olesi selai stroberi. Namun, selera makanku hilang sejak beberapa minggu terakhir. Entah kenapa, ada rasa aneh yang mengganjal di dada. Rasa yang membuatku gelisah tanpa sebab jelas. Mas Raka mana? Tanyaku dalam hati sambil melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 8 pagi. Tapi suamiku belum juga keluar dari kamar mandi. Biasanya, ia terburu-buru sarapan lalu berangkat kerja. Tapi belakangan ini, ia lebih sering pamit dengan wajah datar, tanpa senyum, tanpa cium kening seperti dulu. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin saja ia sedang stres di kantor. Namun batinku menolak. Insting seorang istri jarang salah. Ada yang berubah dari dirinya. Tak lama kemudian, Raka keluar dari kamar mandi dengan kemeja biru tua, rambutnya disisir rapi, dan wangi parfum yang asing memenuhi ruangan. Aku tertegun. Itu bukan parfum yang biasa kupilihkan untuknya. Mas pakai parfum baru ya? Tanyaku pelan, mencoba terdengar santai. Raka menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Oh, iya, ini dikasih teman kantor. Bagus, kan? Aku mengangguk sambil pura-pura tersenyum. Namun hatiku berdesir aneh. Teman kantor? Sejak kapan ada teman kantor laki-laki yang repot-repot memberi parfum pria? Mas sarapan dulu, ucapku menawarkan, meski ku tahu jawabannya. Enggak usah, Nat. Aku buru-buru. Ada meeting pagi ini. Ia meraih jasnya, lalu berjalan cepat ke pintu. Aku hanya bisa memandangi punggungnya yang semakin menjauh. Dulu, ia selalu sempat memelukku meski sesibuk apapun. Dulu, ia selalu menyempatkan waktu untuk bercanda kecil sebelum berangkat kerja. Sekarang, ia hanya berlalu, seakan aku bukan lagi seseorang yang berarti. Aku duduk lagi di kursi, menatap roti yang masih utuh. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku tidak boleh rapuh. Aku harus kuat. Hari demi hari, perubahan Raka semakin jelas. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Padahal aku tahu kantor tempatnya bekerja tidak seketat itu. Kadang, ia bahkan tidak pulang sama sekali, dan besoknya ia beralasan ada pekerjaan mendadak. Mas, kalau lembur terus kesehatan Mas bisa drop. Ucapku suatu malam saat ia baru pulang pukul 2 dini hari. Raka hanya mengangguk tanpa menatapku. Lalu langsung masuk kamar dan tidur. Tak ada penjelasan, tak ada perhatian, bahkan tak ada sedikit pun rasa bersalah. Aku menatapnya dari tepi ranjang dengan dada sesak. Laki-laki yang dulu begitu kucintai, yang memperjuangkanku mati-matian dari orang tuanya yang sempat menentang pernikahan kami, kini berubah jadi sosok asing. Kadang aku bertanya-tanya, apakah semua perjuangan dan pengorbananku selama ini tidak berarti apa-apa? Bukankah aku yang ikut membangun karirnya, menemaninya dari nol, bahkan membantu keuangan keluarga dengan bisnis kecil-kecilan yang kubangun? Pagi berikutnya, aku menemukan sesuatu yang semakin memperkuat kecurigaanku. Saat membereskan cucian baju kerja Raka, aku menemukan noda lipstik samar di kerah kemejanya. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar. Ya Allah, bisikku. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi aku tahan. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku tidak mau gegabah. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menghubungi sahabatku, Mira, yang bekerja di sebuah restoran dekat kantor Raka. Mira, kamu pernah lihat Mas Raka mampir ke restoran kamu? Tanyaku saat kami bertemu di sebuah kafe. Mira sempat ragu, lalu menatapku dengan mata penuh iba. Nat, aku sebenarnya nggak mau bikin kamu sakit hati. Tapi aku pernah lihat Raka datang sama seorang perempuan. Mereka kelihatan deket banget. Darahku seperti berhenti mengalir. Rasanya dunia runtuh. Perempuan. Suaraku bergetar. Iya,
Seumuran kamu juga. Cantik sih. Tapi, dari cara mereka jalan, pegangan tangan, aku yakin mereka lebih dari sekadar teman kantor. Aku terdiam, menunduk dalam. Hati rasanya remuk berkeping-keping. Aku ingin marah, tapi yang keluar justru hanya air mata yang jatuh tanpa bisa kutahan. Mira menggenggam tanganku. Kamu harus kuat, Nat. Jangan tunjukin kelemahan kamu di depan dia. Kalau benar dia main belakang, kamu yang harus lebih pintar. Kata-kata Mira menusukku, tapi juga menyadarkanku. Aku tidak boleh lemah. Aku harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala dingin. Malam itu, saat Raka pulang lebih cepat dari biasanya, aku memperhatikannya dengan seksama. Ia terlihat cerah, berbeda dengan saat bersamaku. Ia bahkan bersiul kecil sambil membuka sepatunya. Kenapa Mas kelihatan bahagia banget? Tanyaku hati-hati. Ah, nggak ada. Cuma tadi di kantor suasananya enak aja. Jawabnya sambil tersenyum samar. Aku menatapnya lama, mencoba membaca wajahnya. Di balik senyum itu, aku tahu ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Dalam hati, aku bertekad. Baiklah, Raka. Kalau kamu berani main api, aku akan padamkan dengan cara yang tidak akan pernah kamu duga. Aku mulai menyusun rencana. Tidak dengan emosi, tapi dengan kesabaran. Aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Malam semakin larut. Raka tidur dengan dengkuran halusnya, sementara aku menatap langit-langit kamar. Pikiran berkelebat tak henti-hentinya. Dulu, aku dan dia sering bermimpi akan membeli rumah besar, memiliki anak-anak lucu, dan menua bersama. Tapi kini, semua itu hanya terasa seperti mimpi yang hancur berkeping-keping. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak oleh pengkhianatan. Aku tidak akan membiarkan pelakor itu merebut kebahagiaanku dengan mudah. Dan mulai malam itu, dalam kesunyian kamar, aku bersumpah akan membalas semua sakit hati ini. Dengan caraku, dengan harga diri yang kupertaruhkan. Hari-hari setelah curhat bersama Mira, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali Raka pulang terlambat atau membawa alasan lembur, dadaku berdegup kencang. Aku mencoba menjaga ekspresi, tidak menunjukkan rasa curiga, tapi di dalam hati aku terus bertanya-tanya. Siapa perempuan itu? Di mana mereka bertemu? Sampai sejauh mana hubungan mereka? Semakin kupikirkan, semakin aku merasa harus mencari bukti nyata. Mira benar, aku tidak boleh gegabah. Aku harus sabar, mengumpulkan kepingan fakta sampai jelas di depan mata. Suatu malam, saat Raka mandi, aku memberanikan diri untuk memeriksa ponselnya. Dengan jantung berdebar, ku telusuri pesan WhatsApp. Sayangnya, ia cukup pintar, tidak ada jejak mencurigakan. Hanya percakapan kantor yang biasa. Namun aku tidak menyerah. Aku membuka galeri foto. Di sana, aku menemukan beberapa foto random, dokumen, suasana rapat, selfie Raka sendirian. Tapi di folder tersembunyi yang jarang ia buka, aku menemukan satu foto, interior apartemen yang asing bagiku. Aku menahan napas. Apartemen? Aku tahu apartemen itu bukan milik kami, karena unit yang kami tempati sekarang berbeda. Aku menatap lebih lama, ruangannya lebih luas, dengan sofa abu-abu elegan, lampu gantung modern, dan balkon yang menghadap kota. Sejak kapan Raka punya akses ke apartemen lain? Sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara pintu kamar mandi berderit. Aku buru-buru menutup galeri dan meletakkan ponsel di meja. Pura-pura sibuk membaca majalah. Raka keluar, menatapku sekilas. Ngapain, Nat? Baca-baca aja, jawabku ringan, berusaha menahan gemetar. Ia hanya mengangguk lalu berbaring di ranjang. Aku memandanginya dengan hati yang semakin gundah. Jadi, disitulah kau bersembunyi, Mas? Keesokan harinya, aku menghubungi agen properti langgananku dengan alasan mencari apartemen baru. Aku menyebutkan ciri-ciri interior yang kulihat di foto. Butuh waktu lama, tapi akhirnya agen itu menyebut sebuah nama apartemen mewah di pusat kota. Unit yang ibu maksud itu tipe premium. Harganya cukup tinggi.
Biasanya disewa orang-orang dengan penghasilan besar, kata agen itu. Aku langsung terdiam. Dari mana Raka punya uang untuk menyewa apartemen mewah itu? Gajinya memang lumayan, tapi selama ini aku yang banyak membantu mengatur keuangan rumah tangga, termasuk membeli apartemen kecil kami. Jangan-jangan ia menggunakan uangku diam-diam? Pikiran itu membuatku semakin marah. Tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti lebih kuat. Malam berikutnya, aku memberanikan diri untuk mengikuti Raka. Ia bilang akan ada rapat mendadak. Aku pura-pura paham dan mengangguk. Padahal hatiku sudah mendidih. Begitu ia pergi, aku mengambil jaket, menutup wajah dengan masker, dan menyusul dari jauh. Mobil Raka melaju ke arah pusat kota. Aku menjaga jarak agar ia tidak sadar. Perasaanku semakin gelisah saat ia memasuki area apartemen mewah yang disebut agen properti kemarin. Aku berhenti di seberang jalan, bersembunyi di balik kaca mobil gelap. Dari kejauhan, kulihat Raka turun dengan wajah cerah. Ia tidak tampak seperti orang yang mau rapat. Justru ia tampak seperti seorang pria yang pulang ke rumah dengan penuh semangat. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan muncul di lobi apartemen. Rambutnya panjang terurai. Wajahnya cantik dengan senyum menggoda. Ia mengenakan gaun santai namun mahal. Raka menghampirinya. Lalu, mereka berpelukan mesra. Jantungku seperti diremas. Aku hampir pingsan melihatnya. Air mata menetes. Meski aku berusaha keras menahannya. Aku tidak percaya suamiku yang dulu begitu memujaku kini memeluk perempuan lain di depan mataku. Aku menunduk, menggigit bibir, menahan amarah. Rasanya ingin berlari, ingin menyerang perempuan itu, ingin berteriak. Tapi aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Aku harus kuat. Aku menunggu sampai mereka masuk ke dalam lift, lalu perlahan keluar dari mobil. Aku melangkah ke lobi, berpura-pura sebagai tamu. Dengan hati berdegup, aku mendekati resepsionis. Permisi, Mbak. Unit 1208 sudah ditempati ya? Tanyaku sembarangan, menyebut nomor yang kulihat dari layar lift tadi. Resepsionis menatapku sekilas lalu mengangguk. Sudah, Bu. Baru beberapa bulan ini. Aku tersenyum tipis, meski hatiku remuk. Jadi benar, mereka tinggal di apartemen itu. Sepanjang perjalanan pulang, mataku terus berkaca-kaca. Kenangan pernikahan kami melintas satu persatu. Bagaimana dulu Raka bersusah payah melamarku. Bagaimana ia berjanji akan setia. Bagaimana ia pernah berkata aku adalah satu-satunya cinta dalam hidupnya. Semua janji itu kini terasa seperti kebohongan besar. Sesampainya di rumah, aku duduk di sofa dengan tubuh lemas. Apa yang harus kulakukan? Menghadapi dia? Mengusir perempuan itu? Atau meninggalkan semua ini? Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah pikiran menyelinap. Apartemen itu. Apartemen kecil yang kami tinggali sekarang, yang kupikir hanya sebagai tempat sementara, ternyata punya nilai besar. Dan jika benar Raka berani membawa perempuan itu ke sana suatu hari nanti, aku harus sudah menyiapkan langkah besar. Aku tersenyum getir. Baiklah. Raka, kalau kau berani menyakiti aku, maka aku akan menyakiti balik dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan. Beberapa hari kemudian, aku kembali memperhatikan pola gerak-gerik Raka. Ia semakin sering tidak pulang, semakin sering berdalih sibuk. Namun anehnya, setiap kali pulang ke rumah, ia mulai berani memberi kode soal apartemen. Sayang, kamu nggak bosan tinggal di sini? Gimana kalau apartemen ini kita pakai buat investasi aja? Katanya suatu malam, dengan nada seolah-olah santai. Aku langsung terdiam. Jadi benar dugaanku. Ia ingin menjadikan apartemen ini sebagai tempat aman bersama perempuan itu. Aku tersenyum tipis, menatapnya penuh arti. Ide bagus, Mas. Tapi nanti dulu ya. Kita pikirkan matang-matang. Raka mengangguk. Tidak curiga sama sekali. Ia pikir aku akan menuruti idenya. Padahal, di kepalaku sudah tersusun rencana lain. Apartemen ini akan jadi senjata balas dendamku. Malam itu, aku berbaring di samping Raka yang sudah tertidur pulas.
Aku menatap wajahnya yang dulu begitu kucintai, tapi kini membuatku jijik. Dalam hati, aku berjanji, aku tidak akan mengemis cinta darimu. Jika kamu lebih memilih dia, maka aku akan memberikan kalian hadiah yang tak akan pernah kalian lupakan. Hadiah berupa kehancuran. Dan malam itu juga, dalam kesepian yang pekat, aku mulai menyusun langkah demi langkah. Malam itu udara begitu dingin. Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela kamar. Tapi kepalaku lebih ramai dari suara derasnya hujan. Sejak menemukan apartemen rahasia Raka, hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Semua gerak-geriknya kini seperti teka-teki yang potongannya mulai tersusun di depan mataku. Namun aku tahu, kecurigaan saja tidak cukup. Aku butuh bukti. Bukti yang bisa kupegang erat. Bukti yang suatu saat akan menjadi senjata saat aku memutuskan menyerang balik. Pagi berikutnya, aku sengaja membuat alasan untuk tidak masuk ke tokoku. Biasanya aku sibuk mengurus pesanan pelanggan. Tapi hari itu aku hanya ingin fokus pada satu hal. Mengikuti Raka. Sekitar pukul 8, ia berangkat dengan mobil seperti biasa. Aku menunggu beberapa menit, lalu menyusul dengan taksi online. Supaya tidak mencolok, aku memilih duduk di belakang, mengenakan masker dan topi lebar. Mobil Raka berbelok ke arah pusat kota, tapi bukannya menuju kantornya. Ia justru masuk ke jalan lain yang mengarah ke apartemen mewah itu. Dadaku berdegup kencang. Ketahuan lagi. Mas, aku minta sopir berhenti di seberang jalan, lalu berpura-pura sedang menunggu teman. Dari balik kaca gelap taksi, kulihat Raka turun dengan wajah cerah. Seolah ia bukan pria yang meninggalkan istrinya di rumah, melainkan seorang lelaki jatuh cinta yang hendak menemui kekasih. Dan benar saja, tak lama kemudian, seorang perempuan keluar dari lobi. Kali ini aku bisa melihat lebih jelas. Wajahnya memang cantik, tubuhnya semampai, dan cara berpakaiannya penuh percaya diri. Tapi matanya memancarkan kesombongan. Ia menyambut Raka dengan senyum manis, lalu menggandeng lengannya. Mereka masuk ke lift bersama. Jantungku seperti diremas. Rasanya tubuhku membeku di tempat. Air mata menggenang di pelupuk. Aku ingin menjerit, ingin menghampiri mereka dan memaki sepuas hati. Tapi aku menahan diri. Aku mengingat sumpahku. Jangan gegabah. Aku harus sabar, karena saatnya belum tiba. Aku menunggu hampir 2 jam di kafe kecil dekat apartemen itu. Dari jendela, aku bisa melihat pintu lobi. Hingga akhirnya, mereka muncul lagi. Tawa mereka terdengar jelas meski aku duduk cukup jauh. Yang membuat dadaku semakin panas adalah ketika perempuan itu mencium pipi Raka sebelum berpisah. Dan Raka? Ia hanya tersenyum seperti remaja jatuh cinta. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Rasa sakit itu sudah melewati batas. Aku tidak lagi hanya cemburu. Aku merasa dikhianati, diinjak-injak, disepelekan. Malamnya, saat Raka pulang ke rumah, aku mencoba menahan diri. Ia masuk dengan wajah biasa, seakan tidak ada apa-apa. "Capek, Mas?" tanyaku, mencoba tersenyum. "Lumayan," jawabnya singkat. Lalu masuk kamar tanpa menatapku lama-lama. Aku memandang punggungnya dengan tatapan dingin. "Kau benar-benar pikir aku bodoh?" "Ya, Raka." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di meja kerja, membuka laptop, lalu menuliskan setiap detail yang kulihat hari itu. Nama apartemen, jam kedatangannya, jam ia keluar, bahkan detail pakaian perempuan itu. Semua kutulis rapi, seolah aku sedang membuat laporan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untukku sendiri. Agar aku tidak goyah. Agar aku ingat rasa sakit ini setiap kali aku ragu melangkah. Beberapa hari berikutnya, aku memutuskan untuk bergerak lebih jauh. Aku menghubungi seorang kenalan lama, Dani, yang bekerja di perusahaan keamanan. "Dan, aku butuh bantuan. Bisa nggak kamu bikinin rekaman CCTV dari apartemen X? Jangan tanya kenapa. Anggap aja ini urusan penting," kataku saat bertemu dengannya di sebuah warung kopi. Dani menatapku curiga. "Berat nih kayaknya, Nat. Tapi karena kamu teman lama, aku coba bantu."
Aku mengangguk dengan wajah serius. Aku nggak butuh rekaman lengkap. Cukup bukti kalau seseorang sering masuk ke sana. 2 hari kemudian, Dani kembali dengan flash disk. Ini yang kamu minta. Aku nggak bisa kasih banyak, tapi semoga cukup. Aku berterima kasih, lalu buru-buru pulang. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan flash disk itu ke laptop. Dan di sanalah, layar menampakkan kenyataan pahit. Rekaman Raka masuk bersama perempuan itu, berulang kali, di hari-hari yang katanya ia lembur. Aku menutup mulutku, menahan isak. Air mataku tumpah deras. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Tak ada lagi alasan untuk menyangkal. Malam itu, aku menatap Raka yang tertidur di sampingku. Aku ingin sekali membangunkannya, mengacungkan laptop ke wajahnya, dan berteriak, "Ini kamu, kan? Lihat betapa hinanya kamu." Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya menatap wajahnya lama-lama. Lelaki yang dulu kucintai dengan sepenuh jiwa kini hanya tampak seperti orang asing. Aku mengusap air mataku, lalu berbisik pelan. "Nikmati waktumu, Mas. Karena sebentar lagi, semua akan berubah." Keesokan harinya, aku kembali bertemu dengan Mira. Aku menunjukkan rekaman itu padanya. Mira terdiam lama, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Nat, kamu kuat banget. Aku aja kalau jadi kamu mungkin udah meledak dari kemarin-kemarin." Aku tersenyum getir. Aku nggak mau gegabah, Mir. Kalau aku marah sekarang, aku cuma akan dipandang histeris. Aku maunya sekali pukul, sekali hancur. Biar mereka nggak bisa bangun lagi. Mira menggenggam tanganku erat. "Aku di pihakmu, Nat. Apapun yang kamu butuhkan, bilang ke aku." Aku mengangguk, merasa sedikit lebih ringan. Tapi dalam hati, aku tahu bebanku masih berat. Ini baru awal. Aku sudah punya bukti, tapi aku belum melakukan apa-apa. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku membuka map kecil berisi surat-surat apartemen. Inilah kunci permainan, pikirku. Apartemen kecil yang kubeli dulu dengan hasil kerja keras, kini bisa jadi senjata untuk menjebak mereka. Aku tersenyum tipis. "Baiklah, Raka. Kau ingin menjadikan apartemen ini rumah untukmu dan dia? Aku akan mengabulkan. Tapi dengan cara yang tidak pernah kau sangka." Aku menutup map itu, lalu menatap langit-langit. Dalam keheningan malam, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Air mataku sudah kering, digantikan oleh tekad yang mengeras. Dan malam itu juga, aku sadar, kebenaran sudah sepenuhnya terbuka. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Kini saatnya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, lengkap dengan teh hangat di meja. Tanganku bekerja otomatis, tapi pikiranku jauh melayang. Setiap kali mengingat rekaman CCTV dan wajah Raka bersama perempuan itu, hatiku kembali terasa perih. Namun kali ini aku tidak membiarkan perasaan itu menguasai. Aku menempelkan senyum tipis di wajah, meski bibirku hampir kaku menahannya. Aku tahu, mulai hari ini aku harus menjadi aktris terbaik dalam hidupku. Suara pintu kamar berderit. Raka keluar dengan kemeja putih dan celana bahan rapi. Rambutnya basah sehabis mandi, dan wangi parfum asing itu kembali menusuk hidungku. Aku menahan napas, lalu menyapanya dengan ceria, seolah tak ada apa-apa. "Mas, sarapan dulu. Aku bikin nasi goreng kesukaan Mas." Raka menatapku sekilas, lalu mengangguk. Boleh. Aku agak lapar." Ia duduk di kursi, mulai makan tanpa banyak bicara. Aku mengamati wajahnya dari seberang meja. Wajah yang dulu selalu penuh tawa kini tampak asing. Ada garis-garis kepuasan yang berbeda, mungkin hasil dari kebahagiaan yang ia temukan bukan dariku. Aku tersenyum, menahan getir. "Nikmati saja, Mas. Aku akan tetap terlihat seperti istri yang setia. Kau tidak akan pernah tahu badai apa yang sedang kusiapkan." Hari-hari berikutnya,
Aku benar-benar memainkan peranku. Aku menjadi istri yang lembut, penuh perhatian, dan tidak menuntut apa-apa. Jika Raka pulang larut malam, aku hanya bertanya ringan. Capek ya, Mas? Aku bikinin teh hangat, mau? Jika ia beralasan lembur, aku pura-pura percaya. Wah, kantornya makin sibuk ya. Semoga Mas nggak sakit. Raka tampak semakin tenang. Bahkan kadang, ia pulang dengan wajah lega, seolah yakin aku tidak tahu apa-apa. Ia benar-benar percaya topengku. Malam-malamku masih dipenuhi tangis diam-diam, tapi di pagi hari aku berdandan rapi, tersenyum, dan menyambutnya dengan mesra. Semua itu kulakukan bukan karena cinta, tapi karena strategi. Suatu malam, Raka tiba-tiba mengajakku bicara di ruang tamu. Nat, aku kepikiran deh. Apartemen ini kayaknya terlalu kecil kalau buat jangka panjang. Gimana kalau kita pindah ke rumah sewa dulu? Terus apartemen ini kita sewakan atau biarin aja kosong? Aku menatapnya lama, menahan tawa getir. Akhirnya keluar juga. Alasanmu, Mas. Aku pura-pura berpikir. Bisa juga sih. Tapi kalau kosong sayang, nanti rusak nggak keurus. Kalau mau disewakan, ya boleh. Masih butuh pertimbangan aja. Raka mengangguk. Iya, kamu pikirin aja. Aku sih fleksibel. Aku hanya tersenyum tipis, padahal di dalam hati aku sudah tahu, ia sedang menyiapkan apartemen ini untuk pelacurnya. Ia ingin punya markas sendiri tanpa perlu bersembunyi. Silakan bermimpi. Mas, kau akan kaget ketika tahu aku lebih dulu memainkan langkahku. Beberapa hari kemudian, aku mulai mempersiapkan segalanya. Aku pergi ke notaris untuk memastikan dokumen apartemen masih sepenuhnya atas namaku. Benar saja, namaku tercatat sebagai pemilik tunggal, karena dulu aku yang membelinya dari hasil jerih payah usahaku. Raka tidak tahu detail ini, karena aku hanya memberitahunya secara garis besar. Aku merasa sedikit lega. Apartemen ini adalah senjataku. Aku bisa menjualnya kapanpun tanpa izin darinya. Namun aku tetap merahasiakan semua langkahku. Bahkan pada Mira aku tidak menceritakan semuanya. Aku hanya berkata, aku lagi nyiapin sesuatu. Doain aja, Mir. Di rumah, peranku sebagai istri penuh kasih tetap berjalan. Aku memasak makanan kesukaannya, menyiapkan pakaian kerja, bahkan sekali-sekali memijit pundaknya saat ia pulang kelelahan. Mas, jangan kerja keras banget. Aku khawatir. Ucapku lembut suatu malam. Raka tersenyum samar. Iya, kamu perhatian banget, Nat. Aku hampir tertawa mendengar itu. Perhatian? Kalau saja kamu tahu aku sudah melihat rekamanmu dengan perempuan itu, mungkin kamu tak akan bisa tidur nyenyak, Mas. Tapi wajahku tetap lembut. Aku terus memainkan topengku. Perlahan-lahan, aku mulai mengumpulkan bukti-bukti lain. Beberapa kali aku memotret dari kejauhan saat Raka keluar masuk apartemen bersama pelacurnya. Aku menyimpan semuanya di folder khusus di laptop. Tidak untuk dilaporkan sekarang, tapi untuk pegangan. Aku tidak tahu kapan aku akan benar-benar menggunakannya, tapi aku yakin waktu itu akan datang. Dan setiap kali melihat foto itu, rasa sakit hatiku berubah jadi semangat. Aku merasa semakin kuat, semakin siap. Puncaknya, suatu malam, Raka pulang dengan wajah sumringah. Ia duduk di sofa, lalu berkata dengan santai, Nat, aku serius nih soal apartemen. Gimana kalau kita beneran pindah aja? Aku bisa atur supaya apartemen ini tetap nyaman buat disewain. Aku menatapnya dengan tatapan polos, pura-pura tidak mengerti maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Kalau Mas yakin begitu bagus, ya aku ikut aja. Toh aku juga percaya keputusan Mas. Jawabku dengan suara lembut. Raka menatapku lega, lalu mengangguk. Bagus kalau kamu ngerti. Nat, aku janji, semua ini demi kebaikan kita. Aku tersenyum manis, padahal di dalam hati aku berteriak. Kebaikan kita? Tidak, Mas. Ini hanya demi dirimu sendiri dan perempuan itu. Tapi jangan khawatir, aku akan membiarkanmu merasa menang.
Untuk sementara. Malam itu, setelah Raka tertidur, aku berdiri di depan cermin. Aku melihat wajahku sendiri. Ada lingkar hitam di bawah mata, ada garis lelah di pipi, tapi ada juga kilatan tekad di bola mataku. Aku berbicara pelan pada bayangan di cermin. Nadia, kamu harus kuat. Jangan biarkan dia menginjak harga dirimu. Kau sudah sabar, kau sudah menangis, tapi sekarang waktunya kau membalas. Tunjukkan bahwa kamu bukan perempuan lemah. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena patah hati. Air mata itu lahir dari tekad. Aku tahu jalanku belum selesai. Aku harus menahan diri lebih lama, terus memakai topeng ini, sampai waktunya tiba untuk membuka semua kebenaran dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Dan aku bersumpah, saat hari itu tiba, Raka dan pelacurnya tidak hanya akan kehilangan kebahagiaan, mereka juga akan kehilangan segalanya. Hari itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Udara dingin masih menempel di jendela kamar, tapi semangatku menghangatkan tubuhku. Aku tahu, langkah besar harus segera dilakukan. Aku sudah terlalu lama berdiam, menunggu sambil memainkan peran istri yang setia. Kini saatnya bergerak. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, sekadar formalitas agar Raka tidak curiga. Sambil menata meja, pikiranku sudah terbang pada janji dengan agen properti sore nanti. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun, bahkan Mira. Aku ingin semua ini berjalan senyap, seperti badai yang tiba-tiba datang menghantam. Raka keluar kamar dengan kemeja biru muda. Pagi, Nat. Pagi, Mas. Sarapan dulu ya. Aku bikin sup ayam, biar hangat. Enak tuh. Ia duduk, menyantap tanpa banyak bicara. Aku memperhatikannya diam-diam. Lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati kini hanya menjadi bagian dari rencana. Hatiku sudah mati untuknya. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk melihatnya merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih. Setelah ia berangkat kerja, aku langsung bersiap. Aku mengenakan blus putih sederhana, celana kain hitam, dan sepatu flat. Tidak terlalu mencolok, tapi tetap terlihat rapi. Aku menuju notaris yang sebelumnya sudah kutemui. Selamat pagi, Bu Nadia. Sapa staf notaris dengan ramah. Pagi. Saya mau lanjut soal dokumen apartemen yang kemarin. Jawabku. Kami duduk di ruang konsultasi. Staf itu menjelaskan detail proses penjualan. Apartemen atas nama ibu sepenuhnya. Jadi tidak ada masalah hukum. Hanya perlu tanda tangan dan pengurusan balik nama nanti. Aku mengangguk. Kalau saya ingin proses cepat, kira-kira berapa lama? Kalau pembeli sudah ada, paling cepat 2 minggu. Tinggal cek legalitas dan pembayaran. Aku menghela napas lega. 2 minggu. Itu waktu yang cukup untukku merencanakan kepergian sekaligus tetap menjaga topeng di depan Raka. Langkah selanjutnya, mencari pembeli. Aku sengaja memilih agen properti terpercaya agar tidak membuang waktu. Sore harinya, aku bertemu seorang agen bernama Anton di sebuah kafe dekat kantor notaris. Jadi, Bu Nadia ingin menjual apartemennya di daerah pusat kota itu. Tanya Anton sambil membuka laptop. Iya, saya ingin cepat laku, tapi dengan harga yang masuk akal. Apartemennya terawat, lokasi strategis. Anton tersenyum. Itu prospek bagus sekali, Bu. Saya yakin banyak yang berminat. Apalagi unit seperti itu sedang banyak dicari. Kami berbicara detail tentang harga dan strategi penjualan. Aku memilih tidak menawar terlalu tinggi, supaya apartemen cepat terjual. Bagi orang lain mungkin keputusan itu terburu-buru, tapi bagiku waktu jauh lebih berharga daripada selisih uang. Malamnya, aku pulang ke apartemen dengan hati berdebar. Raka sudah di rumah, menonton televisi sambil memegang ponselnya. Aku curiga, ia sedang chatting dengan pelacurnya, tapi aku tidak peduli. Aku justru tersenyum manis dan duduk di sampingnya. Mas, capek ya? Aku bikinin teh hangat ya? Tanyaku lembut. Raka mengangguk sambil tetap menatap layar. Iya, boleh. Terima kasih, Nat. Aku berdiri, membuatkan teh, lalu kembali duduk.
Sambil menatap wajahnya, aku berpikir, nikmati waktumu di sini, Mas. Sebentar lagi semua akan hilang. Apartemen ini, kenyamanan ini, semuanya akan lenyap dari genggamanmu. Hari-hari berikutnya aku hidup dalam dua dunia. Di depan Raka, aku tetap berperan sebagai istri yang perhatian. Namun di belakangnya, aku sibuk menyiapkan masa depan. Aku mulai membereskan dokumen-dokumen penting. Akta lahir, ijazah, buku tabungan, kartu identitas. Semuanya kumasukkan dalam sebuah map tebal. Kusimpan di koper kecil yang kutaruh di pojok lemari, tersembunyi di balik tumpukan pakaian lama. Aku juga mulai menabung secara diam-diam. Dari hasil kerjaku sebagai konsultan freelance, aku sisihkan sebagian ke rekening terpisah. Tidak banyak, tapi cukup untuk menyewa tempat tinggal baru di luar kota nanti. Suatu malam, Mira menelepon. Nat, kamu kenapa akhir-akhir ini jarang cerita? Aku khawatir. Suaranya penuh cemas. Aku terdiam sejenak. Aku ingin sekali membuka semua. Tapi aku tahu lebih baik Mira tidak tahu terlalu banyak. Aku baik-baik aja. Mir, lagi sibuk kerjaan aja. Doain ya. Aku lagi nyiapin sesuatu. Ya ampun. Jangan bikin aku penasaran. Tapi kalau kamu butuh apapun, bilang ya. Aku tersenyum, meski Mira tak bisa melihatnya. Iya, Mir. Terima kasih. Aku tahu Mira akan marah besar jika tahu rencanaku. Mungkin ia akan menyuruhku berhenti atau bahkan membongkar Raka. Maka aku memilih bungkam. Seminggu kemudian, Anton mengabariku bahwa sudah ada calon pembeli serius. Seorang pengusaha muda yang ingin membeli unit untuk investasi. Kami bertemu di apartemen untuk melihat kondisi langsung. Unitnya bagus sekali, Bu. Ujar calon pembeli itu setelah berkeliling. Perawatan terjaga. Lokasinya strategis. Saya tertarik. Aku menahan napas lega. Negosiasi berjalan lancar. Ia setuju dengan harga yang kami ajukan, dan proses akan segera masuk tahap legal. Saat mereka pamit, aku menutup pintu apartemen dengan tangan bergetar. Ini dia. Jalanku sudah terbuka. Tinggal tunggu waktu sampai semuanya sah. Sementara itu, Raka tetap sibuk dengan dunianya. Beberapa kali ia pulang terlambat. Bahkan pernah menginap di luar dengan alasan rapat kantor. Aku hanya mengangguk dan tersenyum setiap kali ia memberi alasan. Kerja keras banget ya, Mas. Kataku suatu pagi. Iya, Nat. Demi masa depan kita. Jawabnya tanpa rasa bersalah. Aku ingin tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Masa depan kita? Tidak ada lagi kata kita dalam hidupku. Yang ada hanyalah masa depan aku dan balasan untuk kesalahannya. Malam sebelum tanda tangan akhir, aku duduk di balkon apartemen. Lampu-lampu kota berkelip. Angin malam berembus lembut. Aku menatap langit, lalu berbicara lirih pada diriku sendiri. Besok semua ini akan resmi bukan milikku lagi. Tapi justru disitulah kemenangan dimulai. Apartemen ini bukan lagi tempat pengkhianatan mereka. Ini akan jadi jebakan yang membuat mereka hancur. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. Air mata itu terasa ringan, seperti beban yang mulai terangkat. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Raka saat tahu kenyataan. Wajah terkejut, marah, putus asa. Itu akan jadi hadiah terindah untuk luka hatiku. Keesokan harinya, di kantor notaris, aku menandatangani dokumen penjualan dengan tangan mantap. Semua proses berjalan lancar. Pembayaran sebagian langsung ditransfer ke rekeningku. Selamat, Bu Nadia. Prosesnya resmi. Kata notaris dengan senyum hangat. Aku menarik napas panjang. Terima kasih. Dalam hati aku berbisik. Selesai sudah. Aku bukan lagi pemilik apartemen ini. Dan mereka, Raka dan perempuan itu, tidak akan pernah tahu sampai semuanya terlambat. Aku melangkah keluar dari kantor notaris dengan senyum penuh kemenangan. Jalan balas dendamku kini benar-benar dimulai. Hari itu terasa berbeda. Ada semacam beban yang lepas dari pundakku. Setelah berminggu-minggu berpura-pura, akhirnya semua berjalan sesuai rencana.
Apartemen ini sudah bukan milikku lagi. Semua dokumen sudah sah, transaksi sudah selesai, uang sebagian besar sudah masuk ke rekeningku. Aku berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling apartemen yang dulu ku cintai. Setiap sudut punya kenangan, tawa kecil bersama Raka, malam-malam penuh harapan tentang masa depan. Tapi semua itu kini hanya serpihan. Apartemen ini bukan lagi rumah, melainkan tempat pengkhianatan. Aku tersenyum getir. Selamat tinggal, kenangan. Kini giliran kalian yang menderita di sini. Malam itu, Raka pulang dengan wajah cerah. Ia duduk di sofa, meletakkan jasnya, lalu berkata dengan nada enteng. Nat, aku kepikiran. Minggu depan kayaknya aku harus sering lembur lagi. Jadi kalau aku nggak pulang, kamu jangan khawatir ya. Aku mengangguk lembut. Iya, Mas. Aku percaya sama Mas. Dia tersenyum lega. Bagus kalau kamu ngerti. Di balik topengku, aku ingin tertawa keras-keras. Pergilah, Mas. Bermainlah sepuasmu dengan perempuan itu. Aku sudah tidak peduli. Justru aku menunggu saatnya kau terperangkap. Hari-hari berikutnya, Raka semakin berani. Ia tidak lagi terlalu hati-hati pulang. Bahkan suatu kali, aku melihatnya di lobi apartemen bersama perempuan itu. Tangannya merangkul pinggang perempuan itu tanpa rasa bersalah. Aku berdiri jauh di balik pilar, memperhatikan mereka. Perempuan itu, aku tahu namanya Siska dari rekaman CCTV, tersenyum genit sambil menempel manja di lengan Raka. Makasih ya, Mas, udah bawa aku ke sini. Apartemen ini nyaman banget. Aku betah. Ucapnya manja. Raka tertawa kecil. Ya jelaslah. Ini tempat spesial buat kita. Aku menahan napas, agar tidak menjerit di tempat. Rasanya ingin aku hampiri mereka dan langsung menampar wajah keduanya. Tapi aku tahu, bukan begitu caraku. Aku memilih kembali ke unit, menutup pintu, dan duduk di kursi sambil tertawa pahit. Spesial buat kalian? Tunggu saja. Kalian akan tahu arti spesial ketika pemilik baru datang dan mengusir kalian layaknya sampah. Sementara itu, aku semakin sibuk dengan persiapan pribadiku. Aku sudah menemukan rumah kontrakan sederhana di luar kota. Tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Aku juga sudah menyewa jasa angkut untuk membawa sebagian barang-barangku. Namun aku tidak langsung memindahkan semuanya. Aku tetap menyisakan barang di apartemen, agar Raka tidak curiga. Aku ingin dia merasa aman, hingga saat terakhir. Malam-malamku semakin penuh rahasia. Aku menulis rencana detail di buku kecil, tanggal kepindahan, barang yang harus kubawa, rekening cadangan, bahkan daftar kebutuhan hidup di tempat baru. Aku tahu, balas dendam tidak boleh hanya mengandalkan emosi. Balas dendam harus seperti permainan catur. Setiap langkah harus dihitung, setiap pion harus diatur. Suatu sore, saat aku kembali dari luar, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin mantap. Di parkiran, mobil Raka terparkir, dan dari dalam apartemen terdengar suara tawa perempuan. Aku mendekat perlahan, lalu mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Di ruang tamu, Raka duduk dengan Siska di pangkuannya. Mereka tertawa, berbicara dengan mesra seakan dunia hanya milik mereka berdua. Mas, aku seneng banget. Rasanya apartemen ini milik kita aja, kata Siska sambil mencubit pipi Raka. Ya anggap aja begitu, sayang, jawab Raka sambil mencium keningnya. Aku memejamkan mata, menahan rasa jijik. Miliki saja, Siska. Miliki sepuasnya. Tapi ingat, itu hanya ilusi. Kau tidak tahu bahwa sebentar lagi kau akan dilempar keluar tanpa ampun. Aku melangkah pergi sebelum mereka menyadari kehadiranku. Di lift, aku tersenyum kecil. Rasanya seperti menonton drama tragis yang segera mencapai klimaks. Seminggu kemudian, notaris menghubungiku untuk menyelesaikan tahap akhir, serah terima kunci dan dokumen tambahan. Aku bertemu pembeli di kantor, menyerahkan kunci duplikat. Sekarang apartemen itu sudah resmi milik Anda sepenuhnya, kata notaris. Pembeli mengangguk puas. Terima kasih, Bu Nadia.
Saya akan segera menempatinya atau mungkin menyewakannya. Saya juga akan ke unit minggu depan untuk mengecek kondisi. Aku tersenyum penuh arti. Semoga bermanfaat, Pak. Dalam hati aku berbisik, datanglah cepat. Aku sudah tidak sabar melihat wajah mereka ketika Anda mengusirnya. Di rumah malam itu, aku kembali berakting normal. Aku bahkan membuatkan makan malam istimewa untuk Raka. Wah, ada apa ini? Kok spesial banget? Tanya Raka sambil menyendok sup daging. Ya pengen aja, Mas. Aku seneng kalau Mas makan lahap. Jawabku dengan senyum tulus. Senyum palsu yang semakin sempurna. Raka tampak puas. Ia benar-benar tidak mencium sedikit pun tanda bahwa sesuatu sedang terjadi. Itu membuatku semakin yakin. Aku berhasil menyembunyikan semua. Di sela-sela waktu, aku kadang masih menangis diam-diam. Luka pengkhianatan itu tidak mudah sembuh. Tapi tangisanku kini bercampur dengan rasa lega. Karena aku tahu aku bukan korban pasif lagi. Aku yang memegang kendali sekarang. Aku sering menulis di buku kecilku. Hari H semakin dekat. Raka dan Siska akan jatuh bersama. Aku akan pergi dengan tenang, membawa hidupku sendiri. Setiap tulisan itu membuatku semakin kuat. Beberapa hari setelahnya, aku sengaja berpura-pura hendak keluar kota untuk kunjungan kerja. Aku membawa sebagian koper, menyimpan barang-barang pribadi di rumah kontrakan baruku. Itu menjadi langkah awal pelarianku. Aku tahu, aku tidak boleh ada di apartemen saat pemilik baru datang. Aku ingin semua berjalan tanpa konfrontasi. Aku ingin Raka dan pelacurnya sendirilah yang menerima tamparan realita. Suatu malam, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak gembira, dan tanpa sungkan berkata, "Nat, aku mungkin bakal sering pakai apartemen ini buat kerjaan. Jadi kalau aku nggak pulang, jangan heran ya." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum. "Iya, Mas. Aku ngerti." Dalam hati aku tertawa. Bodoh sekali kau, Mas. Kau pikir kau sedang menguasai apartemen ini. Padahal sebentar lagi kau yang akan jadi tamu tak diundang di tempat ini. Aku bangkit, merapikan piring, lalu menatapnya sekali lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak ada sedikit pun cinta tersisa. Hanya ada kepuasan menunggu hari pembalasan. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di balkon, menatap lampu kota sekali lagi. Sebentar lagi semuanya berakhir. Bisikku lirih. Aku bisa membayangkan wajah Siska yang syok, wajah Raka yang marah, saat pemilik baru datang dan mengusir mereka. Mereka akan jatuh bersama, miskin dan menderita, saling menyalahkan, saling menyakiti. Dan aku akan sudah jauh, memulai hidup baru dengan hati yang lebih tenang. Aku tersenyum puas, lalu masuk ke kamar, memejamkan mata, dan tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena aku tahu, rencanaku hampir sempurna. Pagi itu matahari menyinari apartemenku dengan lembut. Cahaya keemasan menembus jendela, menerangi ruang tamu yang sudah terlalu penuh dengan kenangan pahit. Aku berdiri di tengah ruangan, memandang sekeliling dengan tatapan panjang. Inilah hari yang sudah kusiapkan sejak lama, hari kepergianku. Aku menarik koper besar yang sudah kususun rapi malam sebelumnya. Di dalamnya ada pakaian secukupnya, dokumen penting, laptop, dan beberapa perhiasan yang tersisa. Barang-barang lain yang tidak terlalu berharga sengaja kutinggalkan. Aku ingin semuanya terlihat normal, agar Raka tidak langsung curiga jika suatu saat ia masuk ke kamar dan mendapati sebagian lemari kosong. Aku menutup koper itu dengan napas panjang. Sudah, Nat. Jangan menoleh ke belakang lagi. Semua ini demi harga dirimu. Raka sudah berangkat sejak pagi, dengan alasan ada rapat di luar kota. Aku tahu itu hanya bohong, karena sebenarnya ia akan menghabiskan waktu bersama Siska di apartemen ini. Ironis. Mereka akan masuk ke perangkap yang sudah kusiapkan tanpa menyadari apapun. Sebelum keluar, aku menuliskan sepucuk catatan kecil di meja makan. Bukan catatan perpisahan, bukan pula penjelasan. Hanya sebuah kalimat singkat. Aku pergi untuk mencari diriku kembali. Jangan cari aku,
Mas, kau sudah punya yang lain. Aku tahu, mungkin suatu hari Raka akan menemukan catatan itu. Mungkin ia akan marah. Mungkin ia akan tertawa mengejek. Tapi aku tidak peduli. Catatan itu bukan untuknya, melainkan untuk diriku sendiri. Sebuah tanda bahwa aku telah memilih jalanku. Aku memanggil taksi online dengan hati berdebar. Saat sopir mengetuk pintu, aku menyeret koper keluar. Aku menatap apartemen sekali lagi, lalu berbisik lirih. Selamat tinggal. Semoga penghuni barumu siap menghadapi kenyataan. Aku masuk ke dalam mobil, dan perlahan-lahan apartemen itu menjauh dari pandangan. Aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang tersisa untuk tempat itu. Yang ada hanyalah rasa lega, seolah rantai panjang yang membelenggu leherku akhirnya terlepas. Perjalananku menuju stasiun terasa seperti mimpi. Di dalam taksi, aku duduk diam sambil memandangi jendela. Gedung-gedung tinggi berganti dengan jalan raya yang ramai. Semua terasa asing, tapi entah kenapa justru menenangkan. Bu, kita sudah hampir sampai, kata sopir. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Di stasiun, aku membeli tiket kereta menuju kota lain, sebuah kota kecil yang pernah kukunjungi saat tugas kerja dulu. Kota itu jauh dari hiruk-pikuk, lebih sepi, lebih aman untuk memulai hidup baru. Sambil menunggu keberangkatan, aku duduk di bangku panjang, memandangi orang-orang yang lalu lalang dengan koper masing-masing. Beberapa terlihat terburu-buru, beberapa lain santai sambil bercanda. Aku menarik napas panjang. Inilah aku sekarang. Bukan lagi istri yang menunggu suami pulang, tapi perempuan bebas yang siap memulai hidup baru. Kereta akhirnya tiba, dan aku naik dengan hati penuh tekad. Koperku taruh di rak atas. Lalu aku duduk di kursi dekat jendela. Saat kereta mulai melaju, aku menatap keluar. Pemandangan kota berganti sawah hijau yang luas, lalu bukit-bukit kecil di kejauhan. Setiap meter rel yang kulewati seakan menjauhkan aku dari masa laluku. Aku merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Di ponselku, ada beberapa panggilan tak terjawab dari Mira. Aku membuka pesan singkat darinya. Nat, kamu di mana? Aku khawatir banget. Tolong kabarin aku. Aku tersenyum tipis. Aku tahu Mira pantas mendapat penjelasan, tapi belum sekarang. Aku membalas singkat. Aku baik-baik saja. Mir, aku butuh waktu sendiri. Nanti aku ceritakan. Aku sengaja tidak memberitahu lokasi pastiku. Semakin sedikit orang tahu, semakin aman. Sementara itu, di apartemen, aku bisa membayangkan Raka datang bersama Siska. Mereka mungkin tertawa, menganggap apartemen itu milik mereka. Mereka mungkin merasa seperti raja dan ratu di istana kecil. Aku bisa membayangkan Siska membuka lemari dan berkata, Mas, kok bajunya Nadia masih ada sih? Aku nggak nyaman, loh. Dan Raka akan menenangkannya. Tenang aja, nanti aku yang atur. Yang penting sekarang kita di sini, berdua. Aku nyaris tertawa sendiri di kursi kereta, membayangkan wajah mereka saat tahu apartemen itu bukan lagi tempat yang bisa mereka kuasai. Pemilik baru akan datang kapan saja, mengetuk pintu, dan mengusir mereka tanpa belas kasihan. Biarlah kalian menikmati ilusi sejenak. Sebentar lagi, semua akan runtuh. Perjalanan ke kota baruku memakan waktu 5 jam. Saat kereta berhenti di stasiun tujuan, aku turun dengan langkah mantap. Udara kota kecil itu menyambutku dengan sejuk. Tidak ada gedung pencakar langit, hanya deretan rumah sederhana dan toko-toko kecil di pinggir jalan. Aku naik ojek menuju rumah kontrakan yang sudah kubooking lewat agen daring. Rumah itu sederhana, berdinding putih dengan pagar kecil di depan. Tidak mewah, tapi nyaman. Saat masuk, aku menurunkan koper, lalu duduk di lantai ruang tamu yang kosong. Aku memejamkan mata, membiarkan rasa lega mengalir. Ini rumah baruku. Ini hidup baruku. Bisikku. Aku tahu perjalanan tidak akan mudah. Aku harus bekerja keras untuk membangun segalanya dari awal. Tapi setidaknya aku bebas. Bebas dari pengkhianatan. Bebas dari topeng.
bebas dari luka yang ditimbulkan Raka. Malamnya, aku menyalakan lampu kecil di kamar kontrakan. Aku membuka laptop, menulis di sebuah dokumen baru. Judulnya, Rencana Hidup Baru. Di dalamnya, aku menulis, menyelesaikan semua pekerjaan freelance yang tertunda. Mencari komunitas baru di kota ini. Fokus pada diriku sendiri, kesehatan, hobi, mimpi. Tidak lagi menoleh ke belakang. Setiap poin yang kutulis membuatku merasa lebih kuat. Aku menutup laptop, lalu berbaring di kasur tipis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur nyenyak tanpa bayangan Raka dan Siska menghantui. Namun di suatu sudut hatiku, ada semacam rasa puas yang manis. Aku tahu, di kota tempatku pergi ini, aku sedang memulai awal yang baru. Sementara di sana, di apartemen yang dulu kusebut rumah, Raka dan Siska sedang menunggu kejutan terbesar dalam hidup mereka. Aku bisa membayangkan saat pemilik baru datang, ketukan keras di pintu, suara tegas yang mengatakan mereka harus keluar. Wajah Siska yang pucat, wajah Raka yang bingung. Mereka akan marah, berteriak, mungkin memohon. Tapi semua sia-sia. Dan ketika mereka akhirnya diusir ke jalan, tanpa tempat tujuan, saat itulah aku akan tersenyum paling lebar. Karena akhirnya, mereka merasakan sedikit saja dari sakit yang mereka tanamkan padaku. Aku menarik selimut, menatap langit-langit kamar kontrakan, lalu berbisik pada diriku sendiri. Selamat datang, Nadia yang baru. Kau sudah meninggalkan masa lalumu. Sekarang waktunya menunggu kabar tentang kejatuhan mereka. Dan dengan pikiran itu, aku pun terlelap, ditemani rasa tenang yang sudah lama hilang dari hidupku. Hari itu, suasana di apartemen mewah di pusat kota berjalan seperti biasa. Para penghuni lalu lalang di lobi dengan penampilan elegan, sebagian dengan setelan jas rapi, sebagian lain dengan tas belanjaan branded di tangan. Namun, sebuah kejadian mengejutkan akan mengguncang ketenangan itu. Di salah satu unit apartemen lantai 8, Dimas dan Sinta sedang menikmati pagi mereka dengan santai. Sinta, yang merasa dirinya ratu, sibuk mencoba pakaian barunya di depan cermin besar. Pakaian-pakaian itu tentu saja dibeli dengan uang yang diam-diam digelapkan Dimas dari tabungan rumah tangga bersama istrinya, Laras. Sayang, gimana? Cocok nggak? Tanya Sinta sambil berputar anggun. Dimas menoleh dari sofa, sekilas tersenyum. Cocok. Kamu memang selalu cantik. Sinta tersenyum puas, lalu kembali ke cermin. Dalam pikirannya, hidupnya kini jauh lebih baik dibanding masa lalu yang miskin dan serba kekurangan. Ia merasa menang karena berhasil merebut suami orang sekaligus menikmati kenyamanan tinggal di apartemen mewah. Namun, ketenangan mereka buyar ketika bel pintu berbunyi nyaring. Ding dong, ding dong. Sinta mendengus kesal. Pagi-pagi gini siapa sih? Dimas mengangkat bahu. Ia berjalan ke pintu, membuka sedikit dengan ekspresi malas. Namun begitu pintu terbuka, wajahnya langsung menegang. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya berjas rapi, ditemani seorang wanita muda yang tampak seperti agen properti. Di belakang mereka, tampak dua petugas keamanan apartemen. Selamat pagi. Saya pemilik baru unit ini. Mulai hari ini, apartemen ini resmi milik saya, ujar pria itu dengan nada tegas. Dimas mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Ini apartemen saya. Wanita muda di samping pria itu segera menyodorkan berkas. Maaf, Pak. Sesuai dokumen kepemilikan yang sah, unit ini telah dijual dan resmi berpindah tangan. Tanda tangan mantan pemilik sudah ada di akta. Dan transaksi sudah selesai di notaris. Jadi, mulai hari ini, apartemen ini bukan milik Anda. Sinta yang mendengar percakapan itu langsung keluar dari kamar dengan wajah terkejut. Apa? Nggak mungkin. Ini apartemen kami. Suami saya yang bayar. Kami tinggal di sini sudah lama. Pria parubaya itu hanya tersenyum tipis, tapi sorot matanya dingin. Kalau begitu, silakan tunjukkan bukti kepemilikan atas nama Anda. Karena sejauh yang saya tahu, sertifikat apartemen ini hanya ada satu, dan sekarang ada di tangan saya.
Dimas dan Sinta saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Tidak mungkin, gumam Dimas. Panik. Ia mencoba menghubungi seseorang melalui ponselnya. Istrinya, Laras. Namun, nomor itu sudah tidak aktif. Pesan yang masuk hanya berbunyi, nomor yang Anda tuju sudah tidak dapat dihubungi. Sinta semakin gelisah. Sayang, gimana ini? Jangan-jangan istrimu yang jual apartemen ini. Kan nama dia yang punya, bukan kamu. Ucapan itu seperti petir di siang bolong bagi Dimas. Ia baru benar-benar sadar. Selama ini apartemen ini memang murni dibeli dengan uang Laras, bukan dirinya. Laraslah pemilik sah. Dan sekarang tampaknya ia sudah menjualnya. Pria pemilik baru lalu melangkah masuk dengan tenang. Maaf, saya tidak punya waktu untuk berdebat. Saya sudah bayar lunas. Saya akan segera menempati unit ini. Jadi, saya minta kalian segera keluar. Sinta histeris. Tidak, kami tidak akan keluar. Ini rumah kami sekarang. Mana bisa seenaknya begini? Petugas keamanan yang sejak tadi diam akhirnya maju. Maaf, Bu. Tapi sesuai prosedur, apartemen ini sekarang bukan milik Anda. Kami sudah mendapat instruksi dari manajemen untuk mendampingi pemilik baru. Kalau Anda tidak segera keluar, kami terpaksa akan menurunkan barang-barang Anda ke lobi. Sinta berteriak histeris, mencoba menahan pintu. Tidak, kalian tidak bisa lakukan ini. Aku nggak mau jadi gelandangan lagi. Aku nggak mau balik ke kehidupan miskin itu. Dimas mencoba menenangkan Sinta, tapi dirinya sendiri gemetar. Ia merasa malu, marah, sekaligus ketakutan. Tunggu, beri kami waktu. Kami butuh setidaknya beberapa hari untuk pindah. Namun pria pemilik baru hanya melipat tangan di dada. Tidak ada kompromi. Apartemen ini saya beli karena saya ingin langsung menempatinya. Jadi, sekarang juga kalian harus pergi. Tanpa menunggu jawaban, petugas keamanan langsung bergerak. Mereka masuk ke kamar, mengangkat koper dan tas pakaian, lalu membawanya ke depan pintu. Sinta hanya bisa menjerit-jerit, berusaha meraih barang-barang mewahnya yang berserakan. Tidak, jangan sentuh barang-barangku. Itu punyaku. Tapi teriakan itu sia-sia. Semua barang mereka digotong keluar unit, ditumpuk di koridor apartemen. Para tetangga yang penasaran mulai keluar, menonton keributan itu. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. Itu kan pasangan yang sering ribut di unit 8. Katanya sih tinggalnya gratisan. Pantes aja sekarang diusir. Bukannya cowok itu masih suami orang? Wah, karma cepat banget datangnya. Bisikan-bisikan itu menusuk harga diri Sinta. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena marah dan putus asa. Dasar perempuan murahan. Salah seorang tetangga berbisik cukup keras hingga terdengar. Sinta langsung menoleh. Matanya penuh kebencian. Tapi ia tak bisa membalas. Ia hanya menangis terseduh, meremas lengan Dimas. Sayang, kita harus gimana? Aku nggak mau tidur di jalan. Isaknya. Dimas terdiam. Semua harga dirinya runtuh. Ia dulu merasa jantan karena bisa mengajak Sinta tinggal di apartemen mewah. Seolah membuktikan cintanya. Tapi kini semua itu lenyap dalam sekejap. Ia sadar betapa bodohnya meninggalkan Laras demi seorang wanita yang hanya mengincar kenyamanan sesaat. Pemilik baru menutup pintu dengan keras setelah mereka terusir. Silakan keluar. Jangan pernah kembali lagi. Kini Dimas dan Sinta berdiri di koridor apartemen dengan barang-barang berserakan. Tatapan hina dari para tetangga menusuk mereka seperti duri. Tak ada lagi kebanggaan, hanya rasa malu dan ketakutan akan hari esok. Dengan langkah gontai, mereka akhirnya menyeret koper-koper itu ke lobi. Petugas keamanan mengikuti mereka untuk memastikan keduanya benar-benar meninggalkan gedung. Sinta menangis sepanjang jalan, sementara Dimas hanya bisa menunduk. Mereka diusir, bukan sebagai tamu, tapi sebagai orang asing yang tak diinginkan. Di luar gedung, panas terik siang menyambut mereka. Jalanan ramai, tapi bagi mereka, dunia seolah berhenti.
Apartemen mewah yang selama ini mereka banggakan kini bukan lagi milik mereka. Dan di titik itu, awal dari penderitaan panjang mereka sebagai gelandangan dimulai. Siang itu, terik matahari terasa jauh lebih menyengat di atas kepala Dimas dan Sinta. Keduanya berdiri di depan gedung apartemen dengan wajah kusut. Barang-barang berserakan di trotoar. Para penghuni yang lalu lalang masih melirik sinis. Sebagian bahkan tertawa kecil melihat pasangan yang sebelumnya bergaya bak raja dan ratu kini terusir layaknya gelandangan. Sinta jatuh terduduk di atas koper. Menangis meraung. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau hidup kayak gini lagi. Kita harus balik masuk. Kita harus protes ke manajemen. Dimas hanya menghela napas berat. Keringat bercucuran di wajahnya, menandakan bukan hanya panas cuaca yang menindih, tetapi juga beban rasa malu yang tak tertanggungkan. Sinta, kita nggak bisa. Apartemen itu udah sah dijual. Kita nggak punya hak lagi. Tapi kamu kan suami. Kamu harus bela aku. Kamu harus cari jalan keluar. Sinta mengguncang lengan Dimas dengan penuh amarah. Namun dalam hati kecilnya, Dimas tahu bahwa inilah buah dari pengkhianatannya. Laras, istrinya yang sah, telah merencanakan balas dendam dengan begitu cerdas. Ia tidak berteriak atau melabrak. Ia hanya diam, lalu menusuk dari titik paling sakit, tempat tinggal yang mereka banggakan. Sore menjelang, barang-barang mereka dipindahkan oleh petugas keamanan ke pinggir jalan. Silakan, Pak, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Tolong jangan bikin keributan lagi, ujar salah satu satpam dingin. Sinta semakin histeris. Kalian semua jahat. Aku nggak pantas diperlakukan kayak gini. Aku ratu. Aku. Sudahlah, Sin. Potong Dimas. Kali ini dengan nada keras. Kita nggak punya pilihan. Mereka akhirnya menyeret koper menuju halte bus terdekat. Tidak ada mobil, tidak ada supir. Hanya mereka berdua yang tersisa. Semua yang dulu tampak gemerlap kini sirna dalam sekejap. Malam pertama tanpa atap. Malam itu, setelah berjam-jam mencari, mereka gagal mendapatkan tempat tinggal. Semua hotel menolak karena mereka tak cukup uang untuk deposit. Kartu kredit Dimas sudah diblokir oleh Laras. Tabungan bersama juga kosong. Akhirnya, mereka hanya bisa duduk di kursi taman kota dengan barang-barang di sekeliling mereka. Angin malam menusuk tulang. Sinta meringkuk di samping Dimas. Menangis pelan. Mas, aku kedinginan. Aku nggak sanggup kayak gini. Dimas memeluknya. Tapi hatinya sendiri hampa. Ia yang dulu merasa hebat kini hanya pria gagal yang kehilangan segalanya. Besok aku coba cari kontrakan murah. Kita nggak bisa terus begini, kata Dimas. Meski suaranya sendiri terdengar putus asa. Upaya bertahan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Dimas mencoba mencari kontrakan, tapi semua butuh uang muka. Uang tunai yang ia miliki hanya cukup untuk makan seadanya beberapa hari. Sinta, yang terbiasa dengan tas branded dan salon mahal, kini harus ikut antre di warung murah untuk sebungkus nasi bungkus. Ia mengeluh setiap hari. Mas, aku nggak bisa makan kayak gini. Aku butuh makanan layak. Kamu pikir aku nggak mau, Sin? Aku juga lapar. Bentak Dimas. Kesabarannya mulai habis. Pertengkaran demi pertengkaran pecah setiap malam. Sinta mulai menyalahkan Dimas habis-habisan. Kalau aja kamu nggak ninggalin istrimu, kita nggak akan jadi gini. Aku bodoh nurut sama kamu. Dimas menoleh tajam. Oh, jadi sekarang salahku semua? Bukannya kamu yang teriak-teriak minta aku pilih kamu? Bukannya kamu yang manja minta tinggal di apartemen itu? Keduanya saling diam, lalu sama-sama menangis. Hidup yang dulu penuh gairah terlarang kini berubah jadi penderitaan yang nyata. Dihina dunia. Suatu pagi, saat mereka masih duduk di taman dengan barang-barang di sekitar, beberapa anak muda lewat sambil tertawa mengejek. Itu kan dulu yang sering pamer di Instagram? Sekarang jadi gembel. Hahaha, karma instan, bro. Sinta menunduk. Wajahnya merah karena malu. Ia menutup muka dengan kedua tangan, tidak sanggup menahan hinaan itu.
Dimas hanya bisa menatap kosong ke tanah. Ia merasa dirinya tak lebih baik dari pengemis. Bahkan, pengemis pun kadang lebih dihargai karena tidak mengkhianati orang lain. Kehilangan pekerjaan. Pukulan lain datang ketika kantor tempat Dimas bekerja mengetahui skandalnya. Atasan memanggilnya dan menyampaikan kabar buruk. Maaf, Dimas. Dengan kondisi ini, reputasi perusahaan terancam. Banyak klien yang sudah tahu soal masalah pribadimu. Kami tidak bisa mempertahankanmu lagi. Surat pemecatan itu terasa seperti vonis mati. Kini, sumber penghasilan satu-satunya hilang. Dimas pulang ke taman dengan langkah gontai, menyerahkan surat itu pada Sinta. Sinta menjerit. Apa? Kamu dipecat. Terus kita mau makan apa? Hah? Aku nggak mau jadi pengemis. Aku nggak mau, Mas. Dimas hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Titik terendah. Beberapa minggu berlalu. Tabungan terakhir habis. Barang-barang mewah yang mereka bawa dari apartemen sudah dijual murah di pasar loak untuk sekadar membeli makanan. Sinta yang dulu tampil glamor kini tampak lusuh. Rambut berantakan, baju kusut. Dimas bahkan tak lagi punya tenaga untuk merapikan diri. Mereka tidur beralaskan kardus di emperan toko, berbaur dengan para tunawisma lain. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Barang-barang mereka basah kuyup, tubuh mereka menggigil. Sinta memeluk Dimas erat-erat sambil terisak. Mas, aku nggak sanggup lagi. Aku nyesel. Kenapa aku dulu rebut kamu dari istrimu? Kenapa aku harus serakah? Dimas hanya terdiam. Hatinya hancur mendengar penyesalan itu, karena ia sendiri merasakan hal yang sama. Aku juga nyesel, Sin. Aku hancurin rumah tanggaku sendiri, kehilangan istri terbaikku, sekarang semua hilang. Hujan deras menutupi suara tangisan mereka. Tidak ada lagi rasa bangga, tidak ada lagi cinta penuh gairah. Yang tersisa hanya dua manusia rapuh yang menanggung akibat dari dosa mereka. Karma yang nyata. Di kejauhan, Laras yang kini tinggal di kota lain membaca berita viral di media sosial. Pasangan selingkuh terpaksa jadi gelandangan setelah diusir dari apartemen mewah. Foto Dimas dan Sinta yang lusuh tersebar luas, menjadi bahan tertawaan netizen. Laras menutup layar ponselnya, menarik napas panjang. Ada sedikit rasa pedih karena melihat orang yang dulu ia cintai terpuruk begitu dalam. Namun di sisi lain, ada kelegaan yang tak bisa dibohongi. Ia tersenyum tipis. Inilah balasan untuk semua luka yang kalian buat. Laras duduk di beranda rumah barunya di kota lain, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma bunga dari taman kecil di depan rumah. Setelah sekian lama hidup dengan tekanan batin karena perselingkuhan suaminya, kini ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di meja kecil di sampingnya, segelas teh hangat mengepul, menemani tangannya yang sibuk membalik halaman buku. Namun pikirannya melayang ketika ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita masuk, pasangan selingkuh viral, dari apartemen mewah ke emperan toko. Laras membuka tautan itu, dan hatinya bergetar. Foto Dimas dan Sinta terpampang jelas. Mereka berdua tampak lusuh, pakaian compang-camping, duduk di trotoar dengan tatapan kosong. Di sekelilingnya, barang-barang bekas yang sudah basah kehujanan. Seketika dada Laras sesak. Bukan karena iba, melainkan campuran antara kelegaan dan pembenaran. Ia menghela napas panjang. Akhirnya, kalian merasakan balasan dari semua perbuatan keji kalian, gumamnya pelan. Luka yang menjadi kekuatan. Beberapa tahun kebersamaannya dengan Dimas melintas di kepalanya. Saat-saat indah ketika mereka baru menikah, penuh cinta dan janji setia. Lalu semua itu hancur ketika Dimas mengkhianati ikatan suci pernikahan demi seorang perempuan yang hanya mencintai kemewahan. Laras sempat merasa dunianya runtuh. Ia menangis berhari-hari, merasa dirinya tak berharga. Namun perlahan, ia bangkit. Ia belajar mengubah sakit hatinya menjadi kekuatan. Daripada membalas dengan amarah buta, ia memilih jalan yang lebih elegan, merencanakan balas dendam yang halus, tetapi mematikan.
Kini, hasilnya nyata. Dimas dan Sinta jatuh lebih rendah daripada yang pernah ia bayangkan. Hidup baru. Rumah barunya di kota kecil ini tidak semewah apartemen di ibu kota, tapi jauh lebih menenangkan. Tetangganya ramah, lingkungan asri, dan yang terpenting, tidak ada lagi bayangan pengkhianatan di setiap sudut ruangan. Laras juga mulai membuka usaha kecil, sebuah kafe buku yang sudah lama ia impikan. Dengan modal dari hasil penjualan apartemen, ditambah tabungan yang ia simpan sendiri, usahanya berjalan lancar. Banyak mahasiswa dan pekerja yang suka datang, menikmati kopi sambil membaca buku koleksi Laras. Setiap kali ia melayani pelanggan, Laras merasa bangga. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun. Hidupnya kini benar-benar miliknya sendiri. Karma di depan mata. Suatu sore, Laras tanpa sengaja menemukan video amatir di media sosial. Video itu memperlihatkan Dimas dan Sinta yang sedang diusir dari emperan toko karena mengganggu pejalan kaki. Sinta berteriak-teriak histeris, sementara Dimas hanya bisa menunduk pasrah. Komentar-komentar netizen membanjiri video itu. Inilah akibat merebut suami orang. Dulu sok pamer hidup mewah, sekarang lihat. Karma itu nyata, tinggal tunggu waktu. Laras menutup layar ponselnya dengan senyum tipis. Ia tidak merasa perlu lagi melibatkan diri. Dunia sudah memberi mereka hukuman yang setimpal. Ia hanya perlu melanjutkan hidup dengan tenang. Percakapan dengan sahabat. Malam itu, Laras berbincang dengan sahabat lamanya, Maya, melalui video call. Maya adalah orang yang selalu mendukungnya sejak awal. Lar, aku lihat berita tentang Dimas dan Sinta. Gila, ya, hidup mereka hancur total, kata Maya dengan nada kaget. Laras mengangguk pelan. Iya, aku juga lihat. Sebenarnya, aku kasihan sedikit. Tapi kalau ingat apa yang mereka lakukan ke aku, rasa kasihan itu hilang. Maya tersenyum penuh arti. Kamu hebat, Lar. Kamu nggak terjebak dalam amarah. Kamu balas dengan cara yang elegan. Itu bikin mereka sendiri jatuh ke lubang yang mereka gali. Laras tertawa kecil. Mungkin memang itu takdir mereka. Aku hanya memilih melindungi diriku, dan akhirnya mereka kena batunya sendiri. Penyesalan yang tak berguna. Di sisi lain, Dimas sering termenung di sudut jalan. Ia menatap kosong, mengingat wajah Laras. Bayangan senyum lembut istrinya dulu sering datang di malam-malam dingin. Ia menyesal. Andai aku nggak hianatin Laras. Andai aku bisa balik waktu, gumamnya lirih. Namun semua itu hanya penyesalan tanpa guna. Laras sudah pergi, membawa seluruh hidupnya. Yang tersisa hanya dirinya dan Sinta yang kini terus menyalahkan satu sama lain. Ini semua salahmu, Mas. Kalau aja kamu nggak bego, kita masih bisa hidup enak, teriak Sinta suatu malam. Dimas hanya diam. Ia terlalu lelah untuk membela diri. Dalam hatinya, ia tahu, semua ini memang salahnya. Kebebasan sejati. Bagi Laras, balas dendam sejatinya bukan membuat lawan menderita. Balas dendam sejati adalah saat ia bisa membebaskan diri dari belenggu rasa sakit dan hidup bahagia tanpa bayangan masa lalu. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, melainkan dari kekuatan hati sendiri. Ia kini lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih tenang. Setiap pagi, ia membuka jendela kafenya, menyambut hari baru dengan senyum. Tidak ada lagi rasa takut atau curiga. Yang ada hanya semangat untuk melangkah ke depan. Pertemuan tak terduga. Beberapa bulan kemudian, ketika Lara sedang berbelanja di pasar tradisional kota barunya, ia melihat sepasang wajah yang tak asing. Dimas dan Sinta. Mereka tampak jauh lebih kurus, lusuh, dan lelah. Sinta membawa plastik berisi sayur sisa, sementara Dimas memanggul karung. Mereka jelas hidup dari belas kasihan orang lain. Mata mereka sempat bertemu dengan mata Laras. Seketika, Dimas terhenti. Wajahnya memucat, lalu menunduk dalam-dalam. Sinta juga terdiam, matanya merah, lalu cepat-cepat menarik tangan Dimas menjauh. Laras hanya menatap mereka sejenak, lalu melangkah pergi. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian.
Hanya rasa lega. Ia sudah benar-benar bebas. Penutup. Di beranda rumahnya malam itu, Laras menulis catatan di jurnal pribadinya. Aku pernah jatuh, hancur, dan hampir kehilangan diriku sendiri. Tapi dari rasa sakit itu, aku belajar berdiri lagi. Balas dendamku bukan sekadar membuat mereka sengsara, melainkan menemukan kembali diriku yang hilang. Kini aku bebas, bahagia, dan tidak lagi terikat pada masa lalu. Ia menutup buku itu, tersenyum, lalu menatap bintang di langit. Kemenangan sejati bukan saat musuh jatuh, tetapi saat hati kita tenang meski mereka jatuh. Dan malam itu, Laras tahu, ia telah menang.